Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Tentu saya percaya kita semua di dalam kasih dan setia Tuhan. Hari ini Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 bersama dengan saya Pendeta Tri Septi Aditya akan menyampaikan rekaman renungan harian Resort GKI Puruk Jahu. Sebelum saya membaca firman Tuhan bagi kita saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami tetap di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami pun bersyukur karena kami boleh melakukan kehidupan ini sesuai seturut firman-Mu. Hari ini firman-Mu akan kami dengar bersama. Kami percaya firman-Mu ini menjadi penuntun perjalanan kami di dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami pada saat ini. Berkati kami semua pendengar renungan harian-Mu. Kami percaya di dalam nama-Mu lah ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Tentu kita mengetahui apa itu kusta. Pada saat ini kusta bisa disebut dengan lepra, di mana penyakit infeksi kronis namun dapat disembuhkan. Kusta juga disebabkan oleh infeksi bakteri, dan kondisi ini terutama mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan juga saraf perifer. Tetapi Bapak Ibu, pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit menular yang belum ada obatnya. Dan juga pada saat itu orang yang sakit kusta dianggap orang terkutuk, orang berdosa. Oleh karena itu mereka harus dijauhi. Dalam nas firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang Naaman, panglima Raja Aram yang terpandang di hadapan tuannya, dan ia juga adalah seorang nabi yang sangat disayangi. Namun menderita penyakit kusta. Di dalam cerita ini ia pergi ke Samaria untuk menemui Elisa agar disembuhkan dari penyakitnya. Panglima tentara Aram itu datang ke rumah Elisa, tetapi Elisa menyambutnya saja tidak. Hanya ia menyuruh seorang pelayannya yang menemui dengan membawa pesan, diperintahkan Nabi Tuhan yaitu Elisa agar pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuh akan menjadi pulih, itu pada ayat yang ke-10. Namun Naaman merasa sangat diremehkan sebab ia adalah seorang panglima kerajaan yang seharusnya ia dihormati. Ia juga memikirkan kalau Nabi Elisa datang menemuinya di luar, menumpangkan tangan atas penyakit yang dialami. Naaman merasa kecewa dan membuatnya menolak perintah yang disampaikan oleh Elisa. Tetapi pegawai-pegawainya Naaman datang mendekat, menasehati, bukankah ia hanya meminta melakukan perbuatan yang begitu sangat sederhana, yaitu mandi pada ayat ke-13. Namun setelah dinasehati, Bapak Ibu, Naaman membuka hatinya. Ia mandi 7 kali di sungai Yordan dan tahirlah ia. Ketika Naaman mau taat dan juga mau belajar merendahkan diri,
ia pun mengalami kepulihan secara total. Begitu juga kita sebagai manusia, kadang kita berkeras hati sehingga kita tidak melihat jalan keluar. Namun ketika kita semua tetap berserah, mengikuti dengan rendah hati, maka Allah membuka jalan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau terus belajar mendengarkan firman Tuhan. Petunjuk firman Tuhan pun menuntun langkah perjuangan kami agar menjadi lebih baik, menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih saat ini firman-Mu telah dinyatakan. Mampukan kami untuk mendalami setiap firman Tuhan tersebut. Dan terima kasih kami pun mendoakan jemaat kami yang ada di Immanuel Tumbang Tondok pada saat ini. Semua mereka ya Tuhan di sana, dalam tugas tanggung jawab mereka, baik mereka sebagai suami istri, anak-anak, anggota jemaat, Tuhan berkati setiap harapan dan perjuangan mereka. Kami percaya mereka senantiasa mengingat Tuhan di dalam harapan-harapan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami pun percaya apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Kami meyakini ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hidup mereka pun sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi kami semua pendengar renungan harian. Baik kami sebagai penatua diakon, kami sebagai jemaat-Mu, sebagai pemberita firman Tuhan, pendeta, vikaris pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa buka jalan bagi kami semua. Kami yang sakit, Engkau pulihkan. Kami yang berbeban berat, Engkau berikan kami jalan keluar. Bahkan pada saat ini kami yang mengalami duka cita, Engkau selalu kuatkan kami, agar kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami semua boleh saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Terutama di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Kabupaten Murung Raya. Semua jajaran kepemerintahan yang ada, Bupati, Wakil Bupati, kami percaya apa yang mereka lakukan, boleh mereka lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bijaksana dan kami boleh saling setia di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.